Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan saya di sini dalam membahas masalah pertanian-pertanian yang ada di dunia ini. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu di dunia medsos itu ramai mengenai harga beras yang melonjak tinggi, tetapi harga gabah juga menurun. Jadi memang permasalahan padi ini di Indonesia menjadi rumit begitu. Karena ini termasuk komoditas politik. Sehingga banyak yang petani mengeluhkan jika pas harga naik kenapa diprotes harganya terlalu tinggi. Kapan menikmati hasil pertanian ini, khususnya petani padi. Dan yang akan kita bahas kali ini karena beberapa waktu yang lalu itu Menteri Luar Negeri Tiongkok, Cina itu Wang Yi berkunjung ke Indonesia. Nah, dalam kunjungannya ini disampaikan di dalam press release-nya bahwa Tiongkok atau Cina akan menanam padi di Indonesia, terutama di Kalimantan Tengah, khususnya di Pulang Pisau. Nah, ini diharapkan disampaikan di situ bahwa dalam program ketahanan pangan ini Tiongkok akan membawa teknologi maju di bidang pertanian tanaman padi. Nah, jadi ini kita akan jadi kepo. Apa sih teknologinya yang mau diterapkan di sana? Dan kita lihat sejarahnya nanti kita bahas sejarahnya penyediaan bahan pangan Indonesia itu tempatnya di Kalimantan Tengah di Pulang Pisau. Nah, ini diharapkan akan memperoleh keberhasilan karena sebelumnya ini dapat dikatakan tidak sesuai yang diharapkan. Nah ini yang kita kasih teknologi pertanian padinya itu apa sih? Nah kemudian bagaimana sejarahnya di Kalimantan Tengah. Ini akan kita bahas ya. Ya. Jadi Bapak Ibu pemirsa sekalian, kita cerita ketahanan pangan ini sebenarnya sejak zaman Pak Harto eh, dulu, ada dulu. Apa itu? Yaitu proyek lahan gambut 1 juta hektar. Nah ini sudah dicanangkan pada waktu itu. Yang di latar belakangnya apa? Sejak Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984 itu karena terjadi kemarau panjang tahun 94 lama-lama produktivitasnya menurun sehingga akan mengganggu swasembada beras itu tadi. Nah, untuk mengurangi defisit kekurangan hasil produksi tadi dilakukan ekstensifikasi. Nah, salah satunya tadi itu proyek eh, lahan gambut 1 juta hektar. Karena lahan yang tersedia di Kalimantan Tengah. Kalau di Jawa kan tidak mungkin. Meskipun di Jawa ini terkenal cocok untuk tanaman padi yang memang daerah paling subur. Ya. Oleh karena itu pada tahun 1995 waktu itu Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Pak Suswono Yudhoyono menggagas ini lahan 1 juta hektar ini lahan gambutnya proyek ini dengan harapan bisa membuka lahan pertanian baru dari lahan gambut atau rawa menjadi penanaman padi. Ya. Akhirnya dibuatlah kanal-kanal dan sebagainya termasuk membelah dom dari lahan gambut yang ada. Ya. Singkat cerita, ya ini karena namanya lahan gambut,
Jadi kan lahan gambut itu eh, mempunyai beberapa karakteristik yang tidak seperti tanah mineral biasa. Yang jelas karena ini proses pelapukan dan sebagainya, tanahnya masih pH-nya masam. Nah, ini sangat bermasalah karena banyak nanti defisiensi hara, terutama hara mikro dan lain-lain. Nah, ini menyebabkan tidak semua tanaman menjadi cocok untuk lahan gambut. Nah, singkat cerita tanaman padi masih sangat sulit ditanam di lahan gambut. Akibatnya apa ya? Ya itu tadi kesimpulannya tidak cocok untuk tanam padi sekitar 15.000 keluarga trans itu jadi tidak berhasil meninggalkan eh, tempat. Belum lagi dampak ekologi yang lain tentunya. Nah ini sejarah awal mulanya sudah digagas ini. Ya. Tetapi karena itu tadi lahan gambut tidak semudah membayangkan menanam itu. Perlu teknologi-teknologi yang khusus tidak eh, spesifik. Apalagi menanamnya dalam luasan yang sangat luas, 1 juta hektar. Meskipun di beberapa waktu ini yang disampaikan Pak Luhut Binsar Panjaitan, itu menanamnya akan bertahap, 100.000 hektar, 200 hektar. Nah ini sebagai warning bahwa eh, dulu pernah dilakukan, tetapi tidak hanya faktor teknologi budidaya padinya saja, tetapi juga faktor lingkungannya, lahannya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ini termasuk lahannya yang bermasalah dalam teknis budidaya tanaman. Nah, yang menjadi penasaran adalah teknologi di Tiongkok atau China ini apa sih kelebihannya ya begitu. Ini yang perlu kita lihat. Jadi kalau sistem pertanaman padi secara umum itu kan padi menanam padi kan dengan sistem banyak genangan air dan sebagainya. Ya tentunya ini teknologi ini eh, menurut apa yang ada itu tidak efisien. Boros pupuk ya kan, boros pupuk air kemudian dan sebagainya ini dari teknik yang ada. Kemudian dengan berkembangnya teknik biologi molekuler itu bisa dicari tanaman varietas tanaman-tanaman yang memang efisiensi di situ tahan terhadap faktor cekaman itu tadi yang ada. Tetapi kunci yang penting setelah kita cari, kita search dan pengamatan selama ini bahwa di Cina yang dikembangkan adalah bibitnya ini adalah menggunakan bibit hibrida. Nah, nanti kita pelajari bibit hibrida itu apa, kelebihan kelemahannya. Tetapi yang paling jelas di sini adalah penggunaannya bibit hibrida. Nah, kemudian yang teknologi yang lain dikembangkan. Sekarang ini Indonesia juga mengembangkan teknologi pengolahan padinya. Kita ya juga Indonesia juga bisa gitu. Pengolahan padinya tidak menjadi masalah. Mungkin yang beda di itu tadi teknologi hibrida bibitnya. Nah, kemudian masalah mekanisasi dan sebagainya Indonesia sekarang sudah juga menerapkan. Ini saya lihat di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara ya, mudah menggunakan panennya pun menggunakan mekanisasi, pengolahan produk sudah ada. Ya mungkin tinggal itu tadi teknologi hibrida ini. Apa sih kelebihannya tanaman hibrida padi tadi? Ya. Jadi tanaman hibrida padi, nah itu bisa kita lihat. Jadi kita balik cerita tadi sebelum kita ke apa namanya kelebihan teknologi tadi,
bahwa program setelah COVID pada saat yang lalu di daerah Pulang Pisau ini yang program yang hampir sama, yaitu dengan program food estate. Ya, di Kalimantan Tengah ini, di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, itu juga salah satu menjadi lokasi food estate. Ya, jadi diharapkan lahannya juga luas ya di Kalimantan Tengah yang 1,4 juta hektar untuk tanaman pangan dan hortikultura. Nah, diharapkan waktu itu off-takernya juga sudah ada. Ya, tetapi ini hasil-hasilnya juga masih kurang optimal, masih kurang berhasil begitu. Nah, sekarang kita bahas teknologi yang ada hibrida tadi. Namanya hibrida adalah menyilangkan dua padi yang berbeda genetiknya. Ini dengan disilangkan itu tentunya turunannya akan menghasilkan vigor, ketahanan dan pertumbuhannya yang lebih bagus dan daya hasilnya yang lebih tinggi. Nah, jadi dua kelebihannya, vigor dan daya hasil. Ya, oleh karena itu, karena ini hibrida, nah, jadi dibandingkan dengan inbrida, nah, dari galur padi, galur murni atau perkawinan sendiri, maka produktivitasnya produktivitasnya menjadi lebih tinggi, ya, jadi lebih tinggi. Nah, jadi satu hektar itu bisa, kalau sekarang ini kan mendapatkan 8 ton, 10 hektar ke 10 ton itu sangat sulit. Diharapkan kalau yang hibrida ini jauh di atas itu. Kemudian ketahanan terhadap gulma. Padi hibrida itu bisa bersaing dengan gulma yang ada. Kemudian yang ketiga, bobot butir gabah yang lebih tinggi. Jadi kualitasnya akan lebih baik. Tetapi juga punya beberapa kelemahan, ini patut dilihat. Karena dari dulu mengeluhkan kalau yang hibrida ini ketersediaan benih menjadi sangat tergantung. Karena nanti turunannya juga harus membeli benih lagi. Ya, karena hibrid tadi ya. Makanya biayanya menjadi lebih mahal atau selalu ketergantungan pada bibit. Nah, oleh karena ini pemerintah harus menyediakan bibit ini. Nah, ini tadi karena sifatnya yang hibrida. Nah, ini yang plus minusnya gitu. Jadi dari teknologi hibrida yang sangat diterapkan di Cina dan berhasil untuk swasembada pangan atau ketahanan pangan. Nah, jadi itu pemirsa bahwa kita menanggapi program itu tadi ya, Cina akan menanam padi di Kalimantan Tengah di Pulang Pisau, program ketahanan pangan. Jadi kita lihat dari sejarahnya waktu proyek lahan gambut 1 juta hektar, proyek food estate, apa yang terjadi kita lihat dari segi media tanamnya yang gambut yang mempunyai banyak handicap atau faktor apa ya tantangannya dari segi pH, dari segi ketersediaan hara maupun dari segi teknologi. Ternyata teknologi dari Cina itu kuncinya di bibitnya padi hibrida. Demikian pemirsa, mudah-mudahan opini ini, obrolan ini menjadi gambaran untuk kita kemajuan pertanian di Indonesia. Silahkan komen di bawah kita untuk menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.